Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel, selama masih berada di bulan Rajab, mari amalkan dua amalan zikir ini, khususnya bagi kita-kita yang saat ini telah memasuki usia tua. Satu amalan berupa tasbih, siapa yang membacanya setiap hari, khususnya selama bulan Rajab, maka dihapuskan dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, dan akan dicatatkan pahala yang tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitung pahalanya saking banyaknya. Satu amalan lagi berupa bacaan istighfar. Siapa yang mengamalkannya khususnya di bulan Rajab, maka kelak tubuhnya tidak disentuh api neraka. Dosanya hampir 100 tahun akan terhapus dan akan diberikan pahala yang amat banyak. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari dua amalan penghapus dosa ini. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel, dua amalan penghapus dosa ini sesungguhnya tidak hanya dianjurkan diamalkan selama bulan Rajab, namun juga di bulan-bulan lainnya. Jika sanggup istiqomah mengamalkannya, maka balasannya sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Di antaranya dengan membaca tasbih sebanyak 100 kali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang dalam satu hari membaca 100 kali subhanallahi wa bihamdi, maka diampuni dosanya meskipun dosanya banyaknya ada sebanyak buih di lautan. Kita baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi setiap hari sebanyak 100 kali, maka dosa-dosa kita meskipun ada sebanyak buih di lautan akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusus di bulan Rajab ini juga dianjurkan membaca tasbih dengan redaksi atau bacaan sedikit berbeda dari yang ditunjukkan Rasulullah. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabin Nafais, Syekh Abdurrahman bin Abdussalam Asy-Syafuri Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat tasbih subhanallahil hayyil qayyum sebanyak 100 kali setiap hari pada 10 hari pertama bulan Rajab, kemudian membaca subhanallahil ahadis somad sebanyak 100 kali setiap hari pada 10 hari kedua, dan membaca subhanallahir rauf sebanyak 100 kali setiap hari pada 10 hari ketiga, maka tidak ada yang bisa menghitung pahalanya. Yang kedua, amalan penghapus dosa 70 tahun. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan riwayat
yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki telah datang menjumpai Rasulullah. Laki-laki tersebut meminta petunjuk kepada Rasulullah tentang amalan-amalan apa saja yang kelak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah menunjukkan bahwa di antara amalan yang akan mengantarkan masuk surga adalah menahan amarahnya. Lalu laki-laki tersebut bertanya, bagaimana kalau tidak sanggup menahan amarahnya? Maka kemudian Rasulullah menunjukkan amalan lainnya. Beliau bersabda, fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil ashri sab'ina marrah yaghfirullahu laka dzunuba sab'ina ama. Maka Rasulullah bersabda, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Rasulullah kemudian juga menjelaskan bahwa jika laki-laki tersebut tidak punya dosa sampai 70 tahun, maka keluarganya lah yang akan diampuni dosa-dosanya. Nah, khusus di bulan Rajab juga dianjurkan membaca istighfar Rajab. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitabnya Kanzun Najah Wasurur menyebutkan hal ini dengan menukil dari kalam Sayyidina Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama terkemuka dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berkata, pernah membaca dalam kitab Allah sebuah keterangan sebagai berikut. Man istaghfarallaha fi rajaba bil ghadati wal ashyi yarfa'u yadayhi. Siapa saja yang membaca istighfar kepada Allah dengan mengangkat dua tangannya, wa yaqulu rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lam tamusunnaru lahu jildan, sambil mengucapkan rabbighfirli warhamni wa tub alayya, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Nah, kita bisa menggabungkan amalan istighfar bulan Rajab ini dengan istighfar yang dianjurkan Rasulullah yang dibaca sebanyak 70 kali. Bahwa beliau menganjurkan kita membaca istighfar setiap hari sebanyak 70 kali. Nah, redaksinya kita boleh mengamalkan istighfar bulan Rajab ini. Kita baca sebanyak 70 kali setiap hari diiringi kesungguhan mohon ampunan kepada Allah, maka dosa-dosa kita hingga 70 tahun akan dihapuskan dan diampuni Allah, dan kelak tidak tersentuh api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Para sahabat, menebar hikmah meraih berkah channel, amalan lainnya yang juga sangat baik dilazimkan selama masih berada di bulan Rajab adalah banyak membaca sholawat. Bahwa amalan yang paling mudah adalah membaca sholawat. Jika kita baca 1 kali, Allah balas 10 kali dengan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, diberinya kita kesehatan, kecukupan rezeki, dan ampunan dosa. Meskipun terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang diberikan Allah adalah buah dari amalan sholawat yang kita lazimkan. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Jika dia membaca sholawat 10 kali kepadaku, Allah balas sholawatnya sebanyak 100 kali.
Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Jika dia membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah membalasnya dengan 1000 kali sholawat. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru. Dan jika dia membaca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Nah, jika kita tak sanggup membaca sholawat sampai ribuan kali, maka bacalah sholawat berikut ini. Siapa yang membacanya 1 kali saja, tidak hanya mendapatkan balasan dari Allah sebanyak 10 kali, tetapi juga mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Sehingga akan ada 70 malaikat yang terus menerus sibuk mencatat pahalanya sampai 1000 hari. Dan 1000 hari itu kurang lebih 3 tahun. Artinya jika kita hari ini membaca redaksi sholawat yang akan kita sebutkan nanti, cukup 15 detik saja kita membacanya 1 kali. Maka sejak itu ada 70 malaikat akan terus sibuk sampai 3 tahun mencatat pahala sholawat yang kita baca. Ini baru 1 kali. Jika dibaca 2 kali, 3 kali atau lebih banyak, maka semakin lama pula 70 malaikat akan terus sibuk mencatat pahalanya. Nah, redaksi sholawat yang dimaksudkan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa aluhu at'aba sab'ina malakan alfasobah." Barang siapa yang membaca sholawat dengan redaksi jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, maka telah membuat lelah 70 malaikat mencatat pahalanya selama 1000 hari. Jadi redaksi sholawatnya adalah jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, yang artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad dengan balasan yang layak beliau terima. Para ulama menambahkan kalimat sayyidana sebelum kalimat Muhammadan sebagai penghormatan kepada Rasulullah, dan menambahkan bacaan sholawat setelah Muhammadan sebagai pengamalan dari hadis yang menganjurkan membaca sholawat saat menyebut nama Rasulullah. Sehingga amalan sholawat ini redaksinya menjadi jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Mari langsung kita amalkan. Cukup baca 1 kali dalam waktu kurang lebih 15 detik saja. Mudah-mudahan pahalanya berlipat-lipat, dicatat 70 malaikat sampai bertahun-tahun. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.